Oke, selanjutnya kita akan membuat halaman detail daripada kamar itu sendiri ya. Kalau kita berhasil membuat halaman edit, maka selanjutnya kita akan buat untuk detail. Oke, kita akan buat linknya dulu di sini untuk ke metode detail dari controller kamar. Nah, seperti di sini kita buat ref. Kita akan arahkan ke base URL index.php admin kamar detail. Nah, di sini kita akan arahkan, kita akan ambilkan ID kamar. Nah, sip, gitu ya. Di sini kita buat button, kelas btn warning btn xs ya, btn xs. Sini pakai kelas fa list untuk detailnya. Sip. Selanjutnya kita akan coba lihat. Sip. Nah, gitu ya. Oh, ini agak besar. Ini pakai XS. Sip. Nah, kecil. Klik. Oke, selanjutnya adalah kita buat metode detailnya di dalam controller kamar, gitu ya. Jadi kita masuk ke kamar. Kita buat metode public function detail ID sama dengan 0. Ya, detail. Sip. Nah, selanjutnya adalah kita copy aja dari yang sudah ada dari sini. di mana? Nah, ini aja. Sip. Kita copy ke kanan, copy. Paste. Nah, di sini adalah detail kamar. Kita nggak akan pakai ini, kita hapus juga nggak akan kepake. Oh, ini ID ya. Nah, ini berarti kita akan arahkan ke detail. Sip. Detail ini berarti kan belum ada tuh. Nah, kita buat file baru detail.php. Nah, isinya apa? Isinya adalah row call md12 kemudian apa namanya, box header. Kita buat untuk yang arah kembalinya base URL index.php admin kamar, gitu ya. Nah, di sini balik. Nah, selanjutnya di sini juga kita buat baru row call md12 box header box body. Nah, gitu ya. Nah, di box body ini nanti isinya adalah, karena kita nanti juga akan membuatnya dengan atau mengambil datanya dengan JSON, maka kita buat sebuah ID-nya sebagai tempat penyimpanan data yang diambil dari JSON itu. Nah, di sini kita buat ID gambar kelas
gambar kamar, kemudian judul kamar, kemudian apa namanya, komentar, ya, judul kamar, kemudian tipe kamar, kemudian harga kamar, kemudian jumlah kamar, kemudian fasilitas, kemudian rating, kemudian deskripsi. Sip. Ya. Jadi nanti ini untuk tempat penyimpanan data-datanya, ya, tempat penyimpanan data-datanya. Nah, kita cek dulu nih. Dari refresh. Nah, di situ. Terus ini. Oh, pakai button ya. Kita buat pakai button di sini. Button plus btn warning btn xs. Sip. Kita ininya ke sini kan. Sip. Ininya sip. Oh, ini sebelah sini, jadi ini pakai tool right. Sip. Nah, itu ya. Nah, jadi nanti ketika ditekan, dia akan diarahkan ke halaman ini. Oke. Jadi di sini nanti kita akan menambahkan apa namanya, data-datanya. Oh ya, sorry, di sini pakai gini aja, label gambar kamar. Ini juga sama, label judul kamar, nama kamar gitu ya, sorry, bukan judul kamar, nama kamar. Ini juga sama, nama kamar. Sini juga sama, label untuk tipe kamar juga sama, label harga kamar. Kemudian ini juga sama, label untuk jumlah kamar. Sip. Ini juga label fasilitas kamar, label rating, label deskripsi. Sip. Nah, kita cek. Nah, nanti di sini ya. Nah, di sini nanti ruang pesannya untuk menampilkan data komentar dari si tamu gitu ya. Nah, sini berarti buat baru lagi di row md12, kemudian kelasnya adalah box, tapi ditambahkan di sini direct chat warning aja lah ya. Nah, kemudian di sini box header, kemudian with border. Nah, selanjutnya adalah di sini nih, with box body. Nah, di kelasnya adalah direct chat messages. Nah, ID-nya adalah ID-nya adalah font
pesan. Nah, sip. Nah, di sini kita buat sebuah ID untuk menampungnya, yaitu ruang komentar. Sip. Nah, ini nanti di sini tempat untuk menyimpan komentar-komentar yang diberikan oleh si tamunya. Oke ya, kita cek lagi. Nah, nanti di situ ya. Nanti di sini ada komentar-komentar dari si tamu yang menginap di hotel ini. Tuh. Oke. Selanjutnya kita akan buat script JavaScript-nya untuk mengambil data dari database-nya. Nah, berarti kita di sini buat sebuah script. Maksudnya di sini nanti kita akan buat script, yaitu script type tactile JavaScript, gitu ya. Nah, di sini kita akan buat variabel var URL sama dengan base URL. Sip. Nah, gitu ya. Nah, di sini juga apa namanya? Kita akan mengambil ID. Kita akan mengambil ID dari var ID sama dengan atau nggak usah juga nggak apa-apa, karena variabelnya sudah kita kirimkan di dalam ini nih ya, di ini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan buat sebuah variabel r data kamar sama dengan array. Nah, satu-satu dulu. Nah, kita buat seperti ini, get JSON URL plus index.php admin controller kamar. Nah, di sini buat sebuah metode get JSON detail. Nah, itu ya, get JSON detail plus set ID. Nah, jika sukses, jalankan function res. Nah, gitu. Kita akan coba buat dulu console.log res. Nah, oke. Karena kita sudah buat arahnya, kita akan ngambil dari controller kamar dengan metode JSON detail dengan nilai di sini tambahin di sini tambahkan slash ini. Metode get JSON detail dengan parameternya adalah ID, berarti kita akan ngambil detailnya ya, detail dari kamar tersebut. Oke, nah kita buat sebuah metode ini di dalam controller kamar. Nah, masuk ke sini, kita buat sebuah function public function, kita pastikan ID. Oh, salah. Nah, di sini JSON-nya kita aja lah ya. This mk ambil detail kamar. Dan nilai parameternya adalah ID. Kemudian di sini echo JSON input JSON-nya. Sip. Nah, kita akan ambil data-datanya dari model kamar dengan parameter dengan metodenya adalah ambil detail kamar. Nah, kita kan ini belum buat nih. Nah, sekarang kita akan buat di dalam model kamarnya. Nah, kita copy aja supaya penulisannya sama. Copy. Nah, di sini mode kamar. Nah, kita buat paling bawah public function paste ID. Nah, kita ambilnya apa di sini? Kita akan ambil apa namanya? Data dari kamarnya. Yaitu adalah data kamar sama dengan this db select. Apa yang akan kita ambil yaitu kamar semuanya, data kamarnya. Kemudian kamar galeri.url. Kemudian tipe kamar tipe kamar. Nah, ya. Kita akan joinkan dari tabel from this tabel, akan joinkan dengan kamar galeri, kemudian kamar id kamar dan sama dengan kamar galeri kamar id. Kita menggunakan left. Kita joinkan juga hasilnya dengan tipe kamar
yang mana kamar.id kamar akan sama dengan tipe kamar.kamar apa? ID tipe kamar. Sorry. Di sini berarti apa namanya? ID tipe kamar. Yes. Tipe kamar ID ya, tipe kamar ID. Nah, sip. Jadi di sini menggunakan left. Nah, cari selanjutnya setelah ketemu kita cari where kamar.id kamar kamar sama dengan ID. Nah, selanjutnya kita ambil, kita result. Sip. Nah, selanjutnya kita return hasilnya. Data kamar sama dengan akan diisi oleh data kamar. Sip. Titik koma. Nah, kita akan coba nih hasilnya muncul atau enggak dari JSON-nya, gitu ya. Nah, lanjut caranya seperti yang ketika kita ditambah kamar atau ubah kamar ya, klik kanan, inspect. Kita pilih yang konsol. Nah, muncul kan objek. Nah, objeknya yaitu data kamar. Nah, data kamar ini dapat dari mana? Didapat dari ini, gitu ya. Nah, gitu. Nah, di sini kan udah muncul tuh data kamarnya, tipe kamarnya yang berapa, gambarnya yang mana, gitu kan. Nah, selanjutnya kita akan tampilkan gambar kamarnya di sini. Kita akan tampilkan gambar kamarnya di sini. Oke. Kita ke detail. Res.data kamar apa namanya map apa ya, res.data kamar map x. Sorry. Nah, yang pertama kita akan nampilkan gambarnya di sini nanti. Nah, kita akan nampilkan gambarnya di sini ya. Di sini. Oke, berarti di sini ini adalah ini apa? Gambar kamar. Oke, gambar kamar. Gambar kamar. Dot append apa isinya? Nah, isinya adalah ini nanti img src. Nah, kan gitu ya, kita akan masukkan gambarnya itu ke sini. Nah, base URL. Nah, dari mana? Dari path mana? Dari path upload. Nah, kan gitu. Nah, udah ketemu kan foldernya. Nah, sekarang filenya kan yaitu yang ini nih, URL. Nah, berarti kita masukkan di sini. Yaitu plus kita tambahkan di sini berarti apa ya untuk ini teh? Nah, x.url. Nah, di sini buatkan kelas img thumbnail. Nah, sip. Kita cek apakah masuk atau tidak. Nah, masuk kan ya. Nah, ini gambarnya, gambar dari kamarnya. Kalau misalkan kita klik yang ini, gambarnya pasti beda. Sama ini. Nah, beda. Karena gambar yang ini sama ini sama. Nah, itu ya. Nah, tuh. Maksudnya di sini di bawahnya kita akan tambahkan nama kamarnya. Oh, sorry, di sini kita nggak usah pakai juga nggak apa-apa, kita hapus saja. Kemudian, nah, yang kedua, ini akan nama kamar. Nama kamar di sini apa? Nama kamar ya. Nah, berarti nama kamarnya nama kamar .html. Nah, kita akan tambahkan x. Sini apa? Di sini nama kamar juga, nama kamar. Sip. Nah, kita
Kita cek lagi, refresh. Nah, ada ya, muncul ya. Nah, nanti itu mah terserah kalian semua mau di bold atau di sebagainya. Di sini hanya logika sederhananya aja. Tipe kamar, kita akan tambahkan di sini tipe kamar. HTML adalah sorry, tipe kamar. Selanjutnya di sini harga kamar di sini harga kamar di sini harga kan ya. Kita cek lagi harga selanjutnya setelah harga jumlah kamar di sini jumlah quantity. Selanjutnya setelah jumlah kamar fasilitas. Nah, ini fasilitas nanti kita buat arraynya. Kemudian rating juga nanti deskripsi. Di sini deskripsi. Di sini tulisannya description. Sip. Nah, kita refresh. Nah, ya. Nama kamarnya ini Bougainville, tipe kamarnya super deluxe, harganya sekian, jumlah kamarnya sekian. Fasilitas nanti ketiskan nanti di sini ada apa aja nih, gitu ya, ada apa aja. Nanti kita akan buatnya dengan JSON yang dengan perulangan. Maksudnya ini kan nanti diambilnya dari tabel detail fasilitas kamar. Rating juga nanti kita ambil dari tabel tabel trip advisornya ya, gitu ya. Nah, deskripsi ini kan diambilnya dari tabel kamar ini. Nah, oke. Itu untuk menampilkan ini. Nah, selanjutnya kita akan coba buat menampilkan data fasilitas kamar. Apa aja nih sih yang ada di dalam kamar ini? Ratingnya berapa? Oke. Kita masuk ke codingan untuk menampilkan data fasilitas kamarnya. Nah, karena di sini kita bukan JSON juga, berarti kita tambahkan di mode kamar. Nah, di sini kita buat untuk data fasilitas kamar. Nah, this db select fasilitas nama fasilitas, kemudian dari tabel fasilitas, kita akan ambil ikonnya, kemudian detail fasilitas kamar id, kemudian nama kamar ya. Kemudian dari tabel fasilitas akan dijoinkan dengan detail fasilitas kamar, yang mana pembandingnya adalah fasilitas.id fasilitas sama dengan detail fasilitas kamar fasilitas id, kita dengan metode left. Kemudian kita akan joinkan juga lagi dengan kamar yang mana kamar.id kamar, pembandingnya detail fasilitas kamar id yang menggunakan metode left. Kemudian carinya adalah detail fasilitas kamar id. Kemudian kita get, kita result. Nah, sip. Nah, cek lagi. Oke, nah di sini kita buat nih data fasilitas. Isinya apa? Isinya adalah ini data fasilitas kamar. Sip. Nah, kita kembali ke Chrome-nya, kita refresh. Harusnya ada 2. Nah, gitu ya. Ada data fasilitasnya. Nah, data fasilitasnya kan 3 tuh. 3. Nah, kalau yang ini berapa ini? Oh, ini 3 juga. Ini juga 3 juga. Sesuai dengan yang kita pilih. Misalnya kita ini pilih. Ini 3. Ya. Kemudian yang kedua sih 3 juga. Oke, karena semuanya data fasilitasnya
ada semuanya. Oke, nah sekarang gini, kita akan tampilkan ini data fasilitas kamar ini di dalam sini, ya. Nah, bagaimana caranya? Sama seperti yang tadi. Nah, sama seperti yang tadi, kita pakai ini di dalam detail. Nah, di sini, di bawah ini, res.data fasilitas kamar, ya, data fasilitas kamar. Ini kan data fasilitas, sorry. Ini kan data fasilitas, sorry. Data fasilitas dot map x. Nah, gitu. Nah, ini nanti kita akan isi ketika sudah dipetakan, nanti akan diisi ke sini ID fasilitas. Nah, apa namanya? ID fasilitas mana sih? Fasilitas dot append akan diisi oleh kita pakainya ini aja LI karena kita menggunakan icon LI kelas FA. Nah, terusnya kan di sini FA apa gitu ya. Nah, karena di sini diambilnya dari apa? Dari sini kita akan ambil dari icon ini. Nah, maka di sini adalah seperti ini. Nah, di sini plus x.u icon. Nah, itu ya. Nah, supaya lebih besar tulis iconnya kita tambahkan FA sorry, FA-nya di sini. FA strip 3 kali lebih besar. Nah, kan gitu ya. Sip. Nah, kita coba nih. Nah, kan gitu ya, muncul ya. Kalian bisa nambah memperbesar ini dengan tambahkan ini. Ini perbesarnya kalau di bootstrap itu sampai 5. Lebih besar, 5 pasti lebih besar. Nah, itu. Kalau misalkan kepengen standar, nggak usah terlalu besar, kalian hapus aja ininya. Nah, sip. Kita refresh, pasti kecil. Nah, kan kecil banget ya. Kita buat yang agak besar gitu ya. FA 3x lah ya. 3x. Nah, sip. Kok hilang? 2x coba. Hilang nggak? Oh, tadi siapa? 3x ini kan? Oh iya, salah penulisan. Nah, di sini supaya agak ada jaraknya, kita kasih spasi. Sip. Atau pakai dan NBSP titik koma. Nah, supaya nggak usah lah, ini aja lah ya, nggak usah. Oke, atau pakai spasi di sini. Sip. Yes. Nah, lumayan lah. Nah, di sini warnanya hitam, kita agak hijaukan dulu ya. Jadi di sini pakai tambahan style sama dengan color green supaya ikonnya berwarna hijau. Style color green gitu ya. Tulisan green gimana sih? Oh, E nya terlalu banyak. Sip. Nah, itu ya. Kenapa di sini munculnya 2 sedangkan di fasilitas kamarnya ada 3? Karena yang apa? Yang ini bed ini tidak tercatatkan. Nah, kita pakai yang ini aja, misalkan di apa? Di detail fasilitas kamarnya ini. Kita rubah nih ini jadi FA list misalkan ya. Nanti kalian tentukan sendiri, cari sendiri icon-icon yang dibutuhkan. Sederhananya gini, FA list. Jadi supaya nanti muncul tiga-tiganya. Sorry, di sini. Oh, yang ini yang ke itu ya, yang harusnya FA bed
get. Oh, yang ini yang salah. Ini yang salah. Ini list. Jadi 3. Kamar cek. Nah, 3 gitu. Jadi kalian tentukan sendirilah, cari sendiri di icon-icon yang ada di dalam Bootstrap yang disediakan. Oke. Selanjutnya adalah kita akan buat ratingnya. Oke, kita akan buat rating. Yang pertama adalah kita buat di modelnya, kita ambilnya adalah seperti ini, buat sebuah variable data rating sama dengan this db select avg average value as rata-rata. Dari tabel trip advisor, kemudian where kamar ID, kemudian get ratio. Oke, hasilnya nanti kita akan tampung di dalam button ini, data rating. Sip, kita cek. Harusnya di sini muncul. Muncul ya. Rata-ratanya adalah 3, sekian. Nah, karena nanti yang akan muncul di dalam bintangnya itu yang kita ambil hanya depannya aja, kita nggak pakai yang belakangnya. Kita ambil yang depannya aja. Gitu ya. Berarti nanti akan muncul bintangnya 3 yang berwarna kuning 3 misalkan. Tetapi karena di sini nilai bintangnya ada 5, berarti nanti yang munculnya adalah 5 bintang, tetapi yang nyala atau yang berwarna kuning sebanyak 3 kali gitu. Nah, itu pun sama dengan ini, misalkan ini nilai ratingnya adalah 4. Nah, berarti nanti yang munculnya bintangnya 5 tetap, tapi yang berwarna kuning adalah sebanyak 4 kali. Nah, caranya gini. Kita masuk ke detail. Nah, di sini res data rating.map X. Nah, kita akan buat rating dulu, buat bintang yang tidak berwarna di dalam ID rating ini. Nah, ID rating ini kita akan tempatkan di sini, yaitu variabel ID rating. Dot append, apa tambahkannya adalah kita buatnya pakai icon aja, li kelas fa star. Tapi kita buatnya dengan menggunakan ID supaya nanti untuk pengambilan atau pengisian warna bintangnya ID sama dengan rating nomor 1. Gitu ya. Nah, kita coba refresh dulu, otomatis dia akan ada bintangnya. Tetapi tadi kita butuh bintang sebanyak 5 kali. Nah, berarti kita kopikan aja nih, 2, 3, 4, 5. Tapi ID-nya yang berbeda-beda. Yang kedua adalah nomor 2, yang ketiga nomor 3, 4, 5. Nah, kita refresh. Nah, jadi sebanyak 5 bintang. Tuh. Tapi seperti tadi dijelaskan bahwa ketika nilai ratingnya di sini nilainya 4, maka nanti yang berwarna kuning adalah sebanyak 4 di sini. Sisanya berarti tidak nyala gitu ya. Nah, kita baru buat itu sekarang. Nah, di sini adalah seperti berikut. Kita buat sebuah variabel, untuk menampung untuk menampung ininya. Jadi nanti ini akan, yang tadinya desimal akan dikonversikan menjadi bukan desimal. Jadi misalkan 4,33, berarti kita akan ambil 4-nya saja. Nah, ya, caranya adalah seperti ini. Kita buat sebuah variabel, petakan dulu. Buat variabel di sini untuk menampung data dari pemecahan ini. Var r data rating sama dengan array. Nah, di sini r berarti di sini sebentar. Di sini akan ditambahkan
Gini bentar. Berarti di sini tinggal oh ya, let gini aja lah, let data rating. Nilai rating lah ya, nilai rating sama dengan x nilainya atau jumlah rating x rating x berarti di sini apa nih, rata 2 gitu ya, rata 2. Baru di sini kita push r data rating dot push, yaitu nilai rating. Nah, baru di sini get rating, atau gini, tampilkan rating. Baru di sini buat cons tampilkan rating sama dengan sip. Nah, di sini baru adalah seperti ini, r rating data rating dot map xi itu nilainya sama dengan x dot jumlah rating. Di sini karena kita pakainya integer, nanti pakai parse in. Sip. Nah, jumlah rating. Jadi di sini pakai for pengulangan, for loop. Index rating akan kurang dari nilainya. Sip. Baru di sini kita tampilkan untuk warna bintang sesuai dengan jumlah ratingnya. Rating nomor plus index rating, itu kan, dot properties style color oranye. Sip. Kita coba. Nah, kan gitu ya. Udah bintang 3 sesuai dengan ini karena kita ambil yang nilai awalnya 3, 3, 4 ya. Berarti di sini harusnya karena di indeks ini diambil dari 0, berarti plus 1 gini ya, supaya nanti dimulainya dari 1. Sip. Nah, kita refresh. Nah, itu ya 4. Nah, mana data ratingnya 4, ini 4. Kita cek lagi yang ini ada 3, ini 3. Oke. Sedangkan yang terakhir itu belum ada ratingnya, berarti bintangnya masih tidak berwarna. Itu untuk ratingnya. Setelah rating beres, baru kita akan menampilkan data komentar yang diberikan oleh si tamunya di sini nanti. Oke. Untuk komentarnya, kita masuk ke codingan lagi di dalam model. Kita buat sebuah variabel data komentar atau data detail komentar. Oke, isinya apa? Isinya adalah review this db select. Nah, kita akan seleksi beberapa review.id review, tamu.nama, kemudian review isinya, kemudian review.created at. Nah, ini untuk menampilkan tanggalnya nanti,
kamar.id kamar, kamar.nama kamar ya. Nah, nanti sesuaikan dengan kebutuhan aja. From review ini kurang tips 1. Nah, from review kemudian dijoinkan dengan tamu yang mana nilai pembandingnya adalah review tamu ID sama dengan tamu dot ID tamu left, kemudian dijoinkan dengan kamar review dot kamar ID sama dengan kamar dot ID kamar. Nah, kita pakainya left. Sip. Kemudian yang mana kita carinya adalah dari kamar ID kamar ID get reso. Sip, kita cek. Nah, kita masukkan ke dalam sebuah variabel data komentar, data detail komentar. Nah, kita cek lagi. Masih muncul di sini nih, ada data komentarnya berapa. Oh, di sini masih belum ada komentar. Nah, yang ini udah ada komentarnya belum? Kita cek. Belum. Oh, yang ini kita cek ada atau belum? Oh, ada. Nah, berarti yang kedua tadi belum ada komentar, yang ID yang ke-12 sudah ada komentar yang sudah diisi. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya adalah data ini kita akan masukkan ke dalam sini. Masukkan ke dalam kolom ini. Nah, caranya adalah gini. Di dalam sama seperti yang tadi di detail, yaitu kita masuk ke detail, trace data data komentar dot map x. Nah, kita buat sebuah variabel data komentarnya sama dengan ID kamar x.id kamar, kemudian ID review x.id review, kemudian nama komentarnya, siapa yang memberikan komentar, x.nama, kemudian komentar x.review, kemudian waktu x.created at. Sip. Nah, nanti akan kita masukkan lagi di sini. Kita buat sebuah variabel lagi di atas, var r detail komentar sama dengan ini. Nah, kita akan masukkan hasil daripada pemecahan ini menjadi push data komentarnya. Nah, itu ya. Terus ini get atau tampilkan komentar. Nah, ya. Baru kita buat sebuah fungsi const tampilkan komentar. Nah, sip is const. Nah, isinya apa? Isinya adalah seperti ini. Nah, isinya adalah kita akan ambil dari sini. Ruang komentar ini akan diisi oleh isi-isi daripada komentarnya. Berarti di sini ruang komentar .html-nya kita kosongkan dulu. Kemudian r data r detail komentar .map xi. Nah, baru kita tambahkan ruang komentar append. Tambahkan apa? Tambahkannya adalah seperti ini. Kita pakai kutip yang di bawah tombol esq. Nah, sip. Kita buat sebuah div class direct chat music. Kemudian div class direct chat
info clear fig. Sip. Kemudian kita buat span kaki span. Nah, di sini isinya yang pertama adalah nanti untuk menampilkan nama yang mengomentari siapa. Kelas direct chat name full left. Nah, isinya di sini siapa yang memberi komentar, yaitu x.nama. Kemudian span yang kedua di sini bukan chat name tapi timestamp. Di sini full right. Yaitu waktunya, waktu. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita tampilkan fotonya, img, atau kalau misalkan nggak usah nampilin foto juga tidak jadi masalah. Di sini langsung aja dibuat untuk menampilkan komentarnya. Div kaki div kelas direct chat text gitu ya. Nah, kemudian baru di sini isi komentarnya. Isi komentarnya adalah ini berupa objek act.komentar. Sip. Oke, kita cek dulu, kita refresh. Nah, itu ya. Ini untuk komentar-komentarnya. Kalau misalkan nanti mau ditambahkan gambar di sini, kita tinggal tambahkan gambar di sini di atas kelas ini, gitu ya. Kalau misalkan enggak juga tidak jadi masalah. Misalkan ini tadi ada, ini yang kedua ini tidak ada komentar ya. Kita cek tidak ada komentarnya. Nah, kemudian sedangkan yang ini sudah ada komentarnya nih. Nah, komentarnya apa dari si tamu terhadap kamar ini. Itu untuk detail. Silakan berkreasi sesuai dengan kebutuhan.